Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kelvin Moniaga, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan saya, yang dimana tugas dari PLP integratif dari rumah. Saya mengambil manajemen kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Al-Huda. Jangan lewatkan, saksikan video presentasi saya nanti di sini. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kelvin Moniaga dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Nah, di sini saya akan presentasi tentang proposal kegiatan PLP integratif dari rumah, yang dimana saya ngambil di sini manajemen kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Al-Huda. Pertama yaitu dasar pemikiran ya. Dasar pemikiran next. Dasar pemikiran untuk PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan, sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Next. Masih di dasar pemikiran. Di tahun 2020 ini, melanjut ke 2021, dunia mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19. Di mana hampir di seluruh dunia menerima wabah ini, termasuk Indonesia. Sehingga sampai bulan April, masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Di antaranya dengan social distancing dan isolasi diri. Social distancing adalah tindakan seperti menghindari kerumunan atau menjaga jarak dengan orang lain sebagai upaya memperlambat penyebaran virus. Next. Nah, di sini dasar pemikiran saya terkait PLP integratif dari rumah. Perlu disusun model atau jenis PLP integratif dari rumah, khusus di era pandemi ini. Dilaksanakan dengan cara mahasiswa melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap COVID dengan memanfaatkan media sosial, bisa dilakukan di rumah atau tempat mahasiswa tinggal saat ini. Pada kesempatan saya ini, penulis melakukan PLP integratif di Madrasah Mu'allimin Al-Huda. Lanjut. Kemudian kondisi geografis di tempat penelitian saya, di mana di situ ada berdasarkan letak geografis di Dusun Bogem, termasuk dalam Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Madrasah Mu'allimin Al-Huda masih dalam naungan Pondok Pesantren Al-Huda. Untuk struktur madrasah, next. Di sini ada untuk struktur madrasah, di situ ada kepala sekolah, waka kurikulum, dan waka kesiswaan. Next. Lingkungan madrasah, yang dimana di sini Madrasah Mu'allimin Al-Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan yang kental dengan tradisi salafus soleh, yang dimana lembaga Mu'allimin Al-Huda berusaha mengantarkan anak didik menjadi insan yang mempunyai wawasan keislaman secara mendalam dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha meningkatkan intelektual dan spiritual. Kemudian di Madrasah Mu'allimin Al-Huda, anak akan dididik oleh tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya serta didukung dengan lingkungan belajar di pondok pesantren yang kondusif. Jadi untuk lingkungan Madrasah Mu'allimin Al-Huda ini ada yang santri yang belajar di situ karena di Madrasah Mu'allimin Al-Huda adalah masih dalam naungan pondok pesantren, yang dimana untuk jumlah siswa kurang lebih 135. Di situ putra putri, cuman dalam satu kelas itu dipisah gitu. Nah, kemudian untuk stakeholdernya di dalam Madrasah Mu'allimin Al-Huda, untuk pemangku kepentingan stakeholder internalnya, di sini ada pemimpin yayasan, biasa kita sebut kiai ya, yang pertama. Kemudian pimpinan pondok pesantren, kemudian kepala madrasah, dan pengelola pendidikan, tenaga pengajar, murid, santri, dan masyarakat sekitar. Adapun untuk pemangku kepentingan stakeholder eksternalnya, di sini ada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk manajemen kurikulum, yang dimana ini saya mengambil untuk penelitian di Madrasah Mu'allimin Al-Huda ini
manajemen kurikulum, yang dimana manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Adapun pengelolaan manajemen kurikulum yang ada di Madrasah Muallimin Al-Huda adalah madrasah lebih mengedepankan kurikulum 70% di bidang salaf dan 30% di bidang umum. Kenapa? Karena memakai sistem penilaian adab di setiap mata pelajarannya. Dan Madrasah Muallimin Al-Huda sudah menggunakan kurikulum K13 sebagai pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, Madrasah Muallimin Al-Huda ini lebih menggunakan kitab sebagai alat belajar. Jadi untuk kesehariannya siswa ataupun santri di Madrasah Muallimin Al-Huda ini lebih menggunakan kitab sebagai alat pembelajaran. Contoh misalkan kayak fikih, dia menggunakan kitab fikih untuk alat pembelajaran karena kitab itu lebih lengkap materinya ketimbang LKS yang dibagikan oleh pemerintah. Nah, cuman LKS di sini hanya untuk digunakan untuk pelatihan maupun ujian madrasah. Next. Program kerja. Ini program kerja saya ya. Mengimplementasikan kurikulum sesuai kebutuhan siswa agar tercapainya visi dan misi madrasah. Yang pertama untuk program kerja saya yang pertama di sana membuat video profil sebagai lembaga pendidikan, membuat video profil lembaga Madrasah Muallimin Al-Huda. Jadi saya akan berusaha di situ akan membuat video profil sebisa saya di Madrasah Muallimin Al-Huda. Kemudian membuat struktur lembaga madrasah dengan dicetak banner. Jadi saya akan mendesain struktur lembaga di situ. Kemudian saya cetak banner. Yang ketiga, observasi lapangan terkait manajemen kurikulum madrasah yang ada di Madrasah Muallimin Al-Huda. Jadi saya akan melakukan interview, observasi di sana berkaitan tentang pengelolaan kurikulum mungkin atau perencanaan kurikulum yang ada di Madrasah Muallimin Al-Huda. Kemudian di sana melaksanakan program kerja kurikulum yang sudah berjalan. Jadi program kerja saya akan melaksanakan program kerja kurikulum yang ada di madrasah yang sudah berjalan. Dalam arti saya akan membantu. Kemudian mengelola kurikulum secara mandiri sesuai naungan pesantren. Jadi diusahakan untuk mengelola kurikulum sendiri sesuai naungan pesantren. Tujuan program. Di sini tujuan program saya adalah membantu melaksanakan program kurikulum yang ada di madrasah sesuai aturan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19. Jadi karena Indonesia masih dilanda masa pandemi COVID-19, maka saya akan membantu melaksanakan program kerja kurikulum sesuai dengan aturan pemerintah dalam masa pandemi COVID. Membantu mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan siswa. Jadi, kita mengelola kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Next, target program. Di sini ada target kuantitatif, yang dimana target kuantitatif dari seluruh program kerja yang penulis rencanakan adalah kurang lebih 70% dari pelaksanaan kurikulum yang sudah berjalan. Jadi saya akan melaksanakan target saya itu bisa berhasilnya itu kurang lebih 70%. 70% yang sudah berjalan, kemudian 40% saya akan membantu melancarkan program kurikulum sesuai aturan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19. Jadi 40%-nya saya akan membantu program kurikulum sesuai aturan pemerintah. Kemudian di 30% saya akan membantu mengelola kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Yang dimana 30% ini kita sadar bahwasanya madrasah masih dalam naungan pondok pesantren. Jadi 30%-nya membantu mengelola kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Diharapkan dengan adanya program kerja tersebut dapat menambah pengetahuan bagi seluruh pihak yang diajak untuk koordinasi dalam PLP integratif dari rumah selama pandemi COVID ini. Oke, next.
seluruh target kuantitatif sekarang. Target kuantitatif. Kembali. Nah, target kuantitatif yang dimana di sini menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai pandemi COVID. Kemudian terbentuknya pola hidup sehat madrasah pada saat pandemi COVID. Diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintah yang ada untuk melakukan social distancing, menambah pembelajaran madrasah bagi masyarakat sekitar meskipun sedang melakukan social distancing. Next. Ini jadwal kegiatan ya. Next. Jadwal kegiatan yang dimana untuk membuat video profil, observasi problematika kurikulum, observasi identifikasi kurikulum, membuat struktur lembaga, madrasah dengan cetak banner. Di sini ada peserta. Oke, di sini ada peserta wakil kurikulum dan pihak madrasah, wakil kurikulum dan kemudian tata usaha. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari untuk presentasi tentang proposal kegiatan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.